telat jarak itu kan saking upaya kalian beli coba melihat terkait dengan pertanian organik. Kalau saya yakin tidak kurang-kurang teman-teman RO sudah menyampaikan terkait dengan pertanian organik, baik di tingkatan kelompok maupun di tingkatan yang lebih besar. Nah, kita coba untuk pertanian organik yang kita cerita sedikit terkait dengan di KPH Mandiri ini. Kalau di sini memang perbedaannya itu adalah desa pertanian organik. Kita yang nah, tetapi ya belum bisa kita 100% itu kita bisa istilahnya merekrut teman-teman, tetapi hanya beberapa teman yang kita harapan dengan kita dorong semacam ini akhirnya nanti kita bisa melakukan yang berbeda. Nah, kalau pertanian organik yang teman-teman lakukan di sini ya teman-teman sudah kita memang sudah ada beberapa, misalnya Mas Darmasi ini lah ada 1.500 meter yang sedikit yang kita organikan, yang 500 ini masih menggunakan semi ini, sehingga kita kalau mendatarkan anggota kita ada sekitar 72 orang itu lahannya itu misalnya 2 itu yang satu organik, yang satu ini, tapi yang satu ini 2 ini tidak ada lokasi yang sama tetapi berbeda. Nah, pendekatan organik kita tidak seperti di padi. Kalau di padi kan berdasarkan hamparan gitu, tapi kita pendekatannya pada pendekatan domisili. Karena air yang kita gunakan adalah air mutlak menggunakan air hujan. Kemudian kalau musim hujannya habis, model kita pengairannya adalah dengan model kocor. Nantinya kita pagi sore itu kita kocor dengan takaran yang semacam itu. Karena kalau tanpa itu kita gagal. Karena di sini nggak ada irigasi ya irigasi dari Gusti Allah itu selama 6 bulan itu. Setelah 6 bulan itu kita membuat embung di lokasi kita masing-masing itu embung ini yang muatnya itu sekitar hanya beberapa sekitar 1 meter atau berapa itu untuk masa gitu semacam. Nah, itu dia. Nah kalau terkait dengan kegiatan kita ya fungsi dari kegiatan itu, kalau pertanian organik itu harus menggunakan tanah. Meskipun kula lanjut dengan model hortikultur dengan model saking model apa nih kok? Model apa sih jenisnya saat ini ya hidroponik dan lain-lain itu apakah itu meskipun kita tidak menggunakan urea dan yang lainnya, apakah itu bisa dikatakan organik? Karena organik itu harus menggunakan media dari tanah. Karena yang diorganikan sebenarnya kan bukan tanamannya sebenarnya, gitu? Yang diorganikan ini kan bukan kacangnya, bukan tapi yang diorganikan adalah tanahnya. Dan sehingga apabila yang di tanah itu sudah dalam organik, apapun tanaman yang ditanam di situ pasti sudah masuk dalam proses organik, sepanjang memang benihnya juga kita dari organik. Kalau orang yang diorganikan itu produknya itu kan hasil dari ini, tapi ya akhirnya apa yang kita gunakan itu kalau di budidaya organik pertama adalah tanah, pakai tanah. Karena yang disertifikatkan bukan intinya itu produknya, tapi tanahnya pertama yang diberi itu adalah tanahnya tidak pakai kimia, tidak pakai ini, baru nanti di atasnya itu terkait dengan pemeliharaan semacam. Nah, ini fungsi media tanam ya ini untuk menjaga ini kemudian oksigen untuk menyediakan air bagian dan nutrisi tanam organik ini bisa. Media tanam ini bisa kita buat dalam beberapa macam. Kalau kita di lahan ya kita cukup menggunakan mungkin di tanah kita cangkul, bubukan, kemudian kita beli istilahnya pupuk kompos yang kita komposkan. Untuk kita biasanya teman-teman menggunakan biosuluri dari biogas itu kita masukkan, kita itu sudah
kita tambah mungkin tambah dolomit, kemudian ditambah dengan barang-barang yang sifatnya untuk menambahi unsur makro dan mikronya dengan dedaunan dan sebagainya. Tetapi juga ada bisa digunakan media ini dalam pot, karena fosfat atau polybag itu kan masih menggunakan tanah itu, menggunakan tanah dengan modifikasi mungkin tanah, karang sekam, kemudian atau sekam mentah, atau menggunakan kokofit atau menggunakan abu kayu dan yang lain semacam itu bisa kita gunakan, yang semuanya ini bisa kita lakukan proses fermentasi. Seperti ini ada tanah subur, kemudian kompos, kemudian ada ini arang sekam, kemudian ada ini bisa dipilih, tidak harus semuanya, tetapi prosesnya semacam ini. Manfaat bahan organik ini pupuk kandang ini untuk ini sumber nutrisi tanaman ini mikronya bisa tanduran ini bisa tumbuh subur mungkin umat kuat umat anything. Nah saya ya jawabnya tadi nandur itu jawab jenenge kudu jawab kalau danane tentang itu ngoten niku. Tapi sing dimaksud rumah ini ya unsur makro kare mikro ngoten niku. Dikira karo nandur karo berbibit ya. Berbibit kuat jadi mungkin tandurannya apik. Nah, kemudian media ini adalah untuk mampu menyimpan air, prinsipnya semacam ini yang kita gunakan menjaga kelembaban tanah, kemudian meningkatkan kesuburan mikrobiologi tanah ini. Jadi, nah terus kita menggunakan terkait dengan kegiatan ini karena kita budidaya organik sudah diolah, kita tidak lepas dari asupannya. Gitu. Asupan ini bahan yang kita gunakan ini selain tanah juga terkait dengan pupuknya. Gitu. Pupuknya juga harus organik. Bagaimana pupuk organik ini? Paling tidak pupuk-pupuk yang telah kita punyai baik dari kotoran kambing, kemudian kotoran sapi, kemudian kotoran kerbau, kemudian kemudian dari ini perlu kita lakukan kegiatan ulang, yaitu dengan melakukan fermentasi dulu. Dengan fermentasi kita kenal dengan adanya fermentasi ini ada namanya bupasi, kemudian pupuk organik padat, ini beberapa merek adalah seperti ini macam itu dan lainnya semacam itu. Yang penting kita lakukan fermentasi sehingga menghasilkan pupuk yang sudah tidak berbau, sudah tidak panas, sudah tidak berwarna. Teman-teman perlu ketahui juga bahwa setelah kita ada pupuk padat, kemudian perlu kita adanya pupuk susulan nanti. Kalau di pertanian biasanya di konvensional ini setelah dikasih pupuk dasar itu dengan SP36 atau apa itu tambah juga pupuk dengan ini pasti dikocok dengan adanya ada pupuk tambahan seperti NPK plus, NPK ada mutiara, pelangi dan yang lainnya itu dikocok selama 7 hari. Nah, kita juga menggunakan menggunakan terkait dengan bahan-bahan alami yang kita punyai, pupuk cair semacam itu, kemudian atau POC, bisa menggunakan EcoMC, bisa menggunakan namanya banyak, atau urin sapi atau apa yang sudah difermentasi itu. Produknya banyak, pokoknya bahannya tidak terpacu pada ini. Tapi diharapkan dari serangkaian ini kalau kita memang pertanian organik, pupuk-pupuk asupan ini diusahakan jangan sampai kita juga membeli, tetapi diusahakan dalam suatu kegiatan itu. Karena biasanya kalau kita sudah pertanian organik, baik itu di padi maupun apa itu, pasti kita pertanian adalah lebih banyak pada berkelompok. Dan kelompok itu yang mengusahakan mulai dari pupuk, kemudian dari pupuk kembali atau cair, kemudian beli dengan semacam ini, itu saya dapat diusahakan oleh kelompok. Nah ini contoh aja ini untuk panen yang kita vertikul itu, tetapi tetap medianya ini tetap pakai meskipun pakai gedebok, tetapi ini masih menggunakan botol aqua itu yang diisi dengan tanah. Tetapi kalau ini juga masih, tetapi kalau yang sudah menggunakan hidroponik itu kan rata-rata hanya menggunakan air dan nutrisi semata. Itu yang belum bisa dikatakan organik. Nah,
Harapan dengan menggunakan media polybag ini kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang ada. Nah, karena cukup lumayan di masa pandemi kemarin kita itu ada kegiatan untuk pemanfaatan lahan pekarangan dan polybag ini yang dilakukan ini bisa lumayan juga bisa menopang untuk kehidupan sehari-hari. Paling tidak di sini ya kita lahan pekarangan lebih banyak pada bunga mawar ini yang memang ini menjadi pendapatan harian dari seharian karena petiknya setiap hari bisa kalau harian kayak gini ya paling 15 sampai 25 ribu, tetapi kalau dengan kerja atau luas sampai lebaran itu satu takar itu kalau saat ini 25 ribu, tapi kalau bulan-bulan itu bisa mencapai 200 sampai 300 ribu. Nah, terus dalam kegiatan pertanian organik yang tidak kalah pentingnya selain budidaya, ini kita juga harus tahu dan memahami terkait dengan bagaimana kita manajemen pertanian organik itu. Nah, kita harus benar-benar melakukan sama sebenarnya antara pertanian konvensional sama pertanian organik itu prosesnya hampir sama, cuma asupan yang kita gunakan adalah berbeda. Ini kalau kita sudah dikatakan organik ya kita memang sudah harus terhindar dari ini. Ada juga yang kemarin kita ada tamu juga ada pertanyaan organik, tapi mereka masih menggunakan untuk pupuk susulannya itu menggunakan modifikasi adalah micin, kemudian apakah itu bisa dikatakan organik? Karena kalau pertanian organik ya Mbak Yuni, kita memang saklek Mbak, kita saklek orang. Kalau kita memang pupuk-pupuk ini diusahakan dari memang diusahakan sendiri. Terus misalnya kita menggunakan empat dan yang lainnya itu empat itu dari mana itu misalkan juga dari sendiri atau bisa kita beli tetapi dengan lisensi dari kita ketahui dari teman jaringan yang memang sudah memisahkan dengan kemudian ada pertama adalah pengolahan tanah. Nah ini pengairan. Nah kalau pengairan, kalau lokasinya pengairan di padi ini yang memang pengairan itu pengairan teknis ini yang masih sangat repot. Beda dengan kalau kita di lahan kering, kita bertanya ya kita coba ambil air cuma-cuma dingin karena kalau di lahan sawah, terutama sawah itu kita harus melakukan treatment yaitu harus pengairan ini dilihat dulu dari sumbernya dari mana, dari sumber dari mata air, tetapi mata air ini melewati kebetulan di situ belum organik semua, maka perlu kita masuk ke lokasi kita itu harus dilakukan menggunakan penyaringan itu. Kita melakukan beberapa saringan, membuat semacam bong kecil, kemudian bong itu dikasih enceng gondok, setelah enceng gondok itu baru kita disalurkan dengan melihat atau membuat 4 bak itu, pertama enceng gondok, kemudian sampai terakhir itu kalau enceng gondok itu posisinya sudah tidak subur dan kering, berarti ini sudah bukan dari ini memang hebat, tapi tetap dilakukan di teman-teman banyak yang melakukan di wilayah itu, di teman-teman awal itu maka tetap mengusahakan semacam itu dengan berapa karena memang pasar organik itu memang luar biasa terutama beras. Kemudian pengadaan benih ini diusahakan meskipun padi dan yang lainnya ini juga harus kita usahakan sendiri, atau benih itu dengan melakukan penanganan sendiri atau membeli pada lokasi yang memang mereka sudah mempunyai sertifikat terkait dengan pembelian organik. Terus penyemaian juga harapan ini kita sesuaikan, kelompok ini menyediakan sendiri, kemudian penanaman sama. Juga ada perawatan, kemudian panen, pasca panen, kemudian analisa usaha tani dan pasca panen itu juga sangat. Ini manajemen dari pertanian organik ini hampir sama dengan bahkan lebih dari pertanian konvensional. Kalau anunya hampir sama seperti ini ada terus, tapi sangat bedanya apa ini kita lakukan pada komunitas kita sendiri sehingga kita bisa berdaya guna. Nah terus ini kalau kita dari situ kita pertanian itu terkait dengan pupuk gitu. Ada beberapa ini pupuknya juga kita gunakan membuat pupuk sendiri dengan beberapa istilahnya ramuan atau istilahnya ramuan atau istilahnya resep
resep ini banyak yang penting bahannya itu tidak ada yang bersifat kimia semacam itu. Banyak saya kan ada beberapa 1000 macam resep terkait dengan pupuk organik. Mana yang diyakini oleh teman-teman, kemudian apa yang ada di sekitar kita itu yaitu yang kita manfaatkan. Sampai terpaksa pada resep ini bisa diganti ini semacam itu tergantung teman-teman. Ada beberapa yang menggunakan daun lamtoro, daun turi kita bisa gunakan untuk atau bioresin dan yang lain seperti unsur X dan banyak kita kedebok pisang yang bagus pisang kelutuk. Berat di situ nggak ada pisang kelutuk maupun pisang kelutuk. Terus ada bioresin kalau belum gitu banyak ya bioresin luar biasa di sana itu kandungannya tinggi. Untuk A-nya apa kita menggunakan sabut kelapa atau menggunakan cangkang kalor dan lain-lain. Yang penting bagaimana di situ sebenarnya terintegrasi tadi seperti yang disampaikan Pak Presiden dengan adanya apa potensi yang ada di situ itu yang kita gunakan. Mungkin ada limbah mukanya ada limbah terkait dengan kulitnya ini dipakai untuk apa itu bisa digunakan selain untuk pakan ternak bisa kan kita gunakan untuk pupuk semacam itu. Nah, ini resepnya banyak mungkin dengan kantor milih di mana itu coba literasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan pembuatan mikroba. Itu kalau pengalaman jenengan di pertanian itu biasanya wakar nandur kalau dari persemaian biasanya kayak cepet tumbuh berarti aku tak tuku PT ini kan dan perangsang tubuh yang kandungannya itu sitokenin, berbidin, auksin kalau nopo dan telur motor ini sebenarnya kita merek nopo boleh nopo itu orang tahu tubuh tapi kita bisa disiasati gitu kita bisa membuat pembuatan ini bisa menggunakan terasi bisa dan TP itu bisa kita gunakan juga kita ini nanti bisa dipelajari mungkin kita share ke Mbak Yunit ya teman-teman bisa ini sebagai untuk istilahnya nanti pengganti E4-nya. Kalau kita proses fermentasi itu kan harus menggunakan E4 kita E4 tablet maupun itu lah kita bisa menggunakan kita cukup dengan menggunakan terasi dan tempe atau kita juga bisa membuat sedikit yaitu dengan menggunakan ekoenzim bisa. Sudah pernah membuat ekoenzim Bu? Tahu ekoenzim? Dene? Mbak Yuni mungkin ngocok kalau gak jauh. Ekoenzim itu cairan luar biasa gitu. Cairan sejuta manfaat itu benar-benar luar biasa. Nopel, perawatan tubuh, sikil-sikil itu juga kadang-kadang apa nih? Ibu-ibu sing menurut umur saya udah terlalu kan kadang lega sama nenggih sikile cukup jadi ngoten niku nggih nggo kalian delok apa niku cairan banyu anget ra ketung apa sing wonten kanggo sikil gawe apa iku enzim sithik wae karo delok ikatan cinta ngoten to ikan iki sikile dikemot niku esuk sikile pun apa enteng niku coba mangke nggih iki enten mungkin saged go terus tetes tebu atau bulan ini lah pokoknya dicampur dan ini jadi semacam itu atau menggunakan selain ekoenzim gampang wae jenengan kan betina khususi beras kan gitu khususi beras itu kowe itu sepiro apa tambahin gula sithik mawon pamane beras itu seliter ngoten to niku bagi gula Jawa rong kecil ngoten rong kecil itu kudu dadi kejual untuk ngoten itu dina kuwi ini pun kados bau tape itu bisa digunakan ini sepele ngoten cukup pamane jenengan digawe gitu jenengan mantenan nopo-nopo ngoten to terus niku apa niku standar sing akeh misalnya itu 20 liter lari niku mungkin resepnya 20 liter berarti gulanya setengah kilo nopo tetes gulanya setengah kilo itu langsung di tetes langsung diaduk gula mungkin di apa di jurang itu langsung dicampur untuk membuat itu dinombor jadi itu kados tape nanti itu bisa digunakan ganti sebagai ganti fakta ini Bu ya tapi ini sing rumit meneh niki nah niki kita
benar sing mau mengatur enten ZPT mau gitu. ZPT atau zat perangsang tubuh mau bisa kita akali dengan kalau kita di dunia pertanian kayak gitu teman-teman terutama teman-teman jaringan apa LO dan yang lainnya seperti ini menggunakan PGPR bukan berat ini bahannya sangat mudah, kita hanya menggunakan apa akar bambu, kemudian buah pisang juga bisa, kemudian ini akar putri malu, kemudian ada kita juga bisa menggunakan tauge, rebus dan lainnya itu kandungannya luar biasa. Kalau kita menggunakan ini tok kita bisa hanya satu tok si token itu hasilnya, tapi harapan kita membuat satu siklus itu bisa mengandung zat ZPT itu untuk perangsang akar, terus pertumbuhan dan buah sekali pakai. Nah kalau kita seperti akar putri malu, kalau kita ditanaman cabai, terong, kemudian ada di apa itu kita kan sering mendapat penyakit apa itu kupani kuning bulenya loh gitu. Lombok situ ini kok kecil-kecil bule lah. Penanganannya bukan penanganan setelah kita kita tunggu itu kita semprot nggak akan ketemu dipakai ya akan muncul semacam itu. Tapi penggunaan PGPR ini dilakukan sebelum kita perlakuan di benihnya. Benih itu kita rendam, misalnya kita makanya kalau ini kalau kita beli rata-rata mesti hasilnya akan muncul itu. Kalau kita kok Magelang itu ya karena kiri kadang-kadang warnanya ada yang hijau, ada yang kuning, ada dan semacamnya. Ini penyakit musyrik Amerika itu virusnya luar biasa. Itu tidak hanya menyerang kita, tapi bawaan dari benih yang diproduksi dari sana. Nah sehingga bagaimana kita menanggulanginya? Kita hanya menggunakan PGPR ini yang kandungannya ada salah satunya menggunakan akar putri malu atau tunggal pun nggak apa-apa. Putri malu kita ambil kira-kira 1 genggam atau 1 on itu ditambah menggunakan 3 liter air matang. Jadi tapi yang sudah dingin jarang lah itu baru kita rendam kurang lebih 4-5 hari. Namun baunya pun apa sedikit boten enak nyetek macam itu dipakai untuk menendang apa benih tadi, benih padi, benih kacang apa tentang itu. Kalau dicapai ya itu nanti bisa mereka bisa mengatasi itu dari permulaan dari awal. PGPR ini sangat gampang nih, sangat nanti ada kita lihat di belakang ini. Nah ini pelarut komplit ini kadang kemudian akan dibagikan dari bambu itu artinya hanya sekali akar bambu, tunggal pisang, putri malu, akar jagung kalau dulu dan lain-lain, terutama kacang-kacang itu bisa tokolan. Tahu tokolan bu? Tahu gini kacang hijau ini itu saya nah apa kubel loh bendungan yang pakai kilo gitu. Nah ini kan terus pembuatan pestisida pestisida kita sediakan sendiri. Tadi kalau pupuknya kita sediakan dengan menggunakan pupuk organik itu, kemudian untuk nutrisinya kita pakai PGPR, amoretan dan lainnya, ekoenzim dan lainnya. Kemudian pestisida juga sama, pestisida yang kita gunakan bukan menggunakan kurang terus ban bisa punya DCs itu apa gitu. Rapal rata hujan betul tahu dong jenenge gunake kalau bentuke nopo ya bingung. Nah ini kita menggunakan dari toga itu bisa gitu. Jadi ini beri jualan donaran apa asman tubuh apa itu organisasi itu semacam itu ternyata. Nah kita menggunakan jahe punya temula pada kuah cabai mungkin labu siam. Nah ini labu siam ini digunakan sebagai kayak ini ikat unsur ini kan sebelumnya benar. Jadi yang digunakan adalah malah lebih banyak pada getahnya. Labu siam ini kan di potongan ketika pasti muncul itu. Ini buat pestisida sama unsur itu bisa dibuat nanti bisa dibaca dan bisa. Nah bahan-bahan nabata lainnya itu ada mido, bawang putih, bunga cengkeh, daun sirih, bualan rak, jahe, kuas, pokoknya kacang nih, pokoknya bisa. Ya, pokoknya prinsipnya ini
pokoknya sing apa ambune iki nyengat gitu, pahit, ambune nyengat, terus ambune iki pokoknya sing ora disenengi karo kewan iki bisa di apa dimodifikasi tergantung dari kondisi kula lan panjenengan ini. Nah, niki ekoenzim. Nah, niki manfaatnya ini. Buat ekoenzim ini menggunakan perbandingan 1:310, 1 niku gula, 3 niku apa? Limbah sayur, kemudian 10 niku air. Nah, air ini digunakan buatan untuk air apa? Pam niku ya, pam sing ngandung apa niku? Favorit niku buatan itu. Nah, ya air hujan tapi mau didiamkan, air sumur itu lebih bagus lagi menggunakan air suling. Kalau kita tahu menggunakan ini air terobosan saking AC itu loh, AC itu kan berarti aslinya udah ini kan pasti keluar airnya. Nah itu yang kita tahu itu sudah luar biasa. Manfaatnya sejuta manfaat ekoenzim ini ada apa? Sangat luar biasa, tetapi diusahakan trennya sekarang ini karena ternyata kalau dulu itu yang kita gunakan adalah limbah kulit, terus apa kulit kemudian ya buah, tapi jangan diusahakan apa ini menggunakan sayur atau buah itu yang sudah busuk jadi sakit gitu, tapi memang dalam arti alam rapopo tapi nanti busuk atau mau gitu, tapi ya harapan gitu. Tapi sekarang gunakan ekoenzim bukan sudah nanti diserang gunakan limbah menit, tapi memang gunakan buah-buah sing seger, tapi karena mereka tahu manfaatnya. Kalau dulu memang prosesnya hanya digunakan untuk salah satu inovasi yang diciptakan untuk apa istilahnya memanfaatkan limbah organik, terutama limbah sayuran. Tetapi sekarang sudah banyak di perkotaan itu orang nandung ini kesuwen, jadi rata-rata mereka membeli sayur segar semacam itu. Ada sayur ini manfaatnya luar biasa. Ini bisa juga digunakan di dunia pertanian, bahkan ini bisa digunakan sebagai insektisida, sebagai pestisida, kemudian sebagai fungisida, dan itu digunakan. Nah, dan yang paling utama ya kita gunakan untuk ngepel lantai, dengan lantai untuk keramik, bisa digunakan ini untuk baunya luar biasa. Terutama untuk kamar mandi lah, kamar mandi ya selama ini kita menggunakan, setelah kita kenal ekoenzim kita menggunakan ekoenzim karena baunya itu terus ketika sampai masuk ke septic tanknya itu juga tidak mengganggu bakteri di seluruhnya, bakteri tubuh sehingga penyumbatan terkait dengan mobilitas. Terus ini pengolahan tanah, ini sama petanah tanah ya dicampur di lubu atau mawon, tergantung dari pengolahan tanah secara organik sama lah, pokoknya organik kita lepas dari apa itu proses penggunaan bisa menggunakan dolomit, diolit itu bisa. Yang paling baik ini ya diolit sebenarnya, tapi kalau dolomit itu sudah di pasaran, kalau diolit ini harus digunakan untuk ini. Nah, ini kalau pengairan sawah itu modelnya ada semacam itu kan, membuat bapak air sungai penampungan satu penampungan ini itu memang kalau organik, tapi kalau organiknya Indonesia terkait dengan seperti lesos, kemudian seperti apa? Seperti lesos, terus apa coba Innovis, terus dan lainnya ini ya relatif apa? Paling kita penampungannya cuma satu atau dua penyaringan itu. Yang penting ada model kita penyaringan, kemudian kita saring pertama, kemudian kedua baru kita carikan anjing bodoh. Karena anjing bodoh kita sudah hidup, berarti ini penyerapannya terkait dengan apa? Karena kalau subur, kalau banyak kandungan apa ini biasanya eceng gondok ini subur, tetapi karena bisa menyerap kimia ini biasanya dia akan kerdil, baru akhirnya kita gunakan. Pokoknya ada sebelum masuk ke sawah itu harus kita saring dulu. Atau saringnya sawah ini kalau berhutan ya satu aja, yang penting airnya bisa masuk. Kalau di sawah nggak repot, tetapi sepanjang itu kita tuh bisa ini pakai modal ini. Baik, benar-benar. Nah, pengadaan benih untuk pengadaan benih harus tahu asalnya dan jenisnya. Tadi kita ada pengadaan benih dengan membuat sendiri dari ini. Nah, kalau apa
kendala berapa cabang ini, ya ini tetap saya sangat paham. Perawatan untuk ini ya tetap ini sama seperti ini. Pengendalian dampak penyakit ya ini kalau kita dengan banyak hal lah kita lakukan dengan lain menyemprot, kemudian kita juga bisa membuat perangkap itu perangkap kalau dua yang kita pakai menggunakan lakukan mandiri dan kuning telur itu, kalau itu menyerupai seperti beta indol atau apa itu yang kalau kita di tanaman terutama untuk cabai atau menggunakan kuning, bunga kertas, kemudian kemangi dan yang lainnya, macam itu bisa. Panen dan pasca panen ya sama lah, pasca panen dan manusia. Jadi kalau panen dan pasca panen, pertama pasca panennya ya akhirnya ya LO itu kita akhirnya teman-teman LO. Ini kira-kira untuk pertanian organik yaitu yang kita sampaikan lebih banyak pada pokoknya kita ya prinsipnya sama dengan mengelola pertanian konvensional, tetapi asupan yang kita gunakan adalah sangat beda. Kalau kita ya memang kita kalau mau benar-benar organik ya kita memang pupuk itu memang pupuk dari alam, nah, dari pupuk ternak, dari daun-daun yang lainnya banyak itu. Kemudian penyemprotannya kita juga tidak boleh pakai kimia sintetis, tetapi dipakainya ya kita membuat sendiri. Kemudian untuk pupuk susulannya ya kita membuat sendiri dengan bahan yang ada. Kemudian pasca panennya ya kita terlibat dari beberapa perlakuan. Kalau pasca panen itu kan awal tak semprotin ke apa semalai awal itu nggak boleh. Karena kita harus awal dari itu bukan itu. Mungkin itu sedikit yang sedikit banyak ini sudah sampai. Sedikit atau banyak. Sekarang kalau ada sebelum nanti kita berbicara terkait dengan biogas gitu, teman-teman nanti bisa ilmu itu sudah internasional gitu. Nah, dipamerkan aja belum lolos Pak, apalagi dia diimokan gitu loh. Itu kalau kita datang ke situ sama Mas Mul itu saya ke Wonogiri untuk ngecek di sana masih ambulan itu pada itu kontraknya sudah sama IMO itu. IMO ini resiko internasional itu mau di Eropa, tetapi pamor aja nggak lolos, banyak hal yang dikendalikan semacam ini kok sudah diedukasi untuk membuat praktek yang luar biasa. Karena kalau LSPO kan kalau Innovis atau kalau Lesos itu paling sekitar 11 juta sampai 15 juta itu masa berlakunya 3 tahun. Tetapi kalau kita sudah berbicara pada internasional itu sampai sekitar 60 juta sampai 100 juta. Yaitu kita akan benar-benar banyak kelompok-kelompok yang berbeda di sini. Kita di basis juga kuat masuk ke internasional. Di lagi juga